Aristoteles mencari kebenaran dalam dunia nyata. Sophie duduk di taman belakang rumahnya, masih memikirkan konsep negara ideal dari Plato. Filsuf raja? Dunia ide? Semua itu terdengar menarik, tetapi ada satu hal yang mengganggunya. Bagaimana jika dunia yang kita lihat ini bukan sekadar bayangan, tetapi justru kunci untuk memahami kebenaran? Saat itulah ia melihat sebuah amplop lain di atas meja taman. Dengan rasa penasaran, ia membukanya dan menemukan sebuah pertanyaan. Mana yang lebih penting? Dunia ide atau dunia nyata? Di bagian bawah surat itu ada nama baru yang belum pernah ia temui sebelumnya. Aristoteles. Aristoteles, murid yang menentang gurunya. Aristoteles adalah murid Plato. Ia belajar di Akademi Plato selama 20 tahun. Tetapi pada akhirnya, ia tidak sepenuhnya setuju dengan ajaran gurunya. Plato percaya bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih sempurna. Tetapi Aristoteles berpikir sebaliknya. Dunia ini bukan ilusi. Dunia ini adalah tempat kita menemukan kebenaran. Baginya, jika kita ingin memahami sesuatu, kita tidak perlu membayangkan dunia yang lebih tinggi. Sebaliknya, kita harus mengamati dunia di sekitar kita, menguji, dan menarik kesimpulan dari apa yang kita lihat. Sophie mulai berpikir, jika Plato melihat kebenaran sebagai sesuatu yang ada di luar dunia fisik, maka Aristoteles melihat kebenaran sebagai sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Mempelajari dunia dengan pengalaman. Salah satu hal yang membuat Aristoteles berbeda dari Plato adalah metodenya dalam mencari kebenaran. Ia percaya bahwa kita bisa memahami dunia dengan menggunakan akal dan pengamatan, bukan hanya dengan berpikir abstrak. Ia seperti seorang ilmuwan pertama dalam sejarah. Ia mempelajari biologi, fisika, logika, politik, dan etika, semua berdasarkan pengamatan terhadap dunia nyata. Misalnya, jika kita ingin tahu tentang kuda, kita tidak perlu mencari ide kuda yang sempurna, seperti yang dikatakan Plato. Sebaliknya, kita harus mengamati banyak kuda yang ada di dunia ini, mencatat kesamaannya, dan menarik kesimpulan tentang sifat-sifat kuda. Dengan cara ini, Aristoteles membuka jalan bagi ilmu pengetahuan modern. 4 penyebab. Mengapa sesuatu terjadi? Sophie membaca lebih lanjut dan menemukan bahwa Aristoteles memiliki teori menarik tentang bagaimana sesuatu bisa terjadi. Ia menyebutnya 4 penyebab. 1. Penyebab material. Dari apa benda itu dibuat? Misalnya, meja terbuat dari kayu. 2. Penyebab formal. Bentuk atau struktur benda itu. Meja memiliki permukaan datar dan kaki. 3. Penyebab efisien. Siapa atau apa yang membuatnya? Seorang tukang kayu yang membangun meja. Penyebab final. Apa tujuan benda itu? Meja dibuat untuk meletakkan barang. Sophie terkesan. Ternyata setiap hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan cara yang sistematis. Tidak perlu membayangkan dunia lain, cukup lihat dunia ini dengan lebih cermat. Etika Aristoteles menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tapi Aristoteles tidak hanya berbicara tentang sains, ia juga membahas bagaimana manusia bisa hidup dengan baik. Baginya, kebahagiaan bukan tentang mencari kesenangan sesaat, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ia menyebut konsep ini sebagai eudaimonia, sebuah kebahagiaan sejati yang hanya bisa dicapai dengan menjalani hidup yang baik dan bermakna. Bagaimana caranya? Gunakan akal dan logika untuk memahami dunia. Latih kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Temukan keseimbangan antara dua ekstrem, tidak terlalu berlebihan atau kekurangan. Misalnya, keberanian adalah kebajikan, tetapi jika seseorang terlalu berani hingga menjadi nekat, itu berbahaya. Sebaliknya, jika seseorang terlalu takut, ia akan kehilangan kesempatan. Maka, jalan tengah, keberanian yang bijak adalah pilihan terbaik. Sophie berpikir, Aristoteles tidak menyuruh manusia untuk mengejar kesempurnaan dunia ide, tetapi untuk mengembangkan potensi terbaik dalam dirinya sendiri di dunia nyata ini. Siapa yang lebih benar, Plato atau Aristoteles? Sophie mulai merenungkan semuanya. Plato percaya bahwa kebenaran ada di dunia ide yang lebih tinggi. Tetapi Aristoteles percaya bahwa kita bisa menemukan kebenaran di dunia nyata, melalui pengamatan dan akal sehat. Mana yang lebih masuk akal? Apakah hidup ini tentang mencari kesempurnaan di luar dunia ini? Ataukah tentang mengembangkan diri dalam dunia yang ada sekarang? Mungkin keduanya memiliki sebagian dari kebenaran. Tetapi satu hal yang pasti, Aristoteles telah membuka matanya bahwa dunia ini tidak perlu dianggap sebagai bayangan. Dunia ini adalah tempat kita belajar, bertumbuh, dan menemukan kebahagiaan.
Apa yang bisa kita pelajari dari Aristoteles? Sophie menyadari bahwa filosofi bukan hanya tentang pemikiran abstrak. Filsafat juga bisa membantu kita memahami dunia dengan lebih baik, mencari kebenaran dengan metode yang jelas, dan menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah cukup mengamati dunia di sekitarku sebelum mengambil kesimpulan? Apakah aku sudah berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri? Apakah aku lebih percaya pada dunia ide atau dunia nyata? Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia benar-benar mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti petualangan filsafat Sophie, jangan lupa untuk klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Berikan komentarmu di bawah. Menurutmu, lebih penting mana? Dunia ide Plato atau dunia nyata Aristoteles? Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak pertanyaan yang menunggu untuk dijawab.